Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Muhammad Ridho 19650054 dan teman saya Mahathir Muhammad Ervin Abdillah 19650035 akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam, yaitu pada masa Turki Utsmani pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Baiklah, langsung saja ke materi kita. Yang pertama tentunya kita mengenal Turki Utsmani terlebih dahulu. Turki Utsmani berasal dari suku pengembara bernama Akai yang bermukim di wilayah Asia Tengah di utara Laut Kaspia. Hidup pada masa dinasti Khawarizmi, yaitu pada tahun 995 sampai 1231 Masehi di Transosania. Pemimpin suku bernama Sulaiman Shah dan meninggal dalam banjir yang melanda Sungai Efrat. Kemudian menetap di Azerbaijan dan di perbatasan Asia Kecil. Kemudian selanjutnya masih mengenal Turki Utsmani. Sepeninggal Sulaiman, kepemimpinan beralih ke putranya yang bernama Artogrol dan mengabdi pada Sultan Alauddin II dinasti Seljuk Rum yang berkuasa di Anatolia, yaitu pada tahun 1077 kemudian sampai 1300 di bawah penguasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian Artogrol, anak dari Sulaiman tadi, meninggal pada tahun 1280 Masehi yang digantikan putranya atas nama Utsman atas persetujuan Sultan Alauddin. Dari nama inilah diambil nama kerajaan Utsmani. Ibu kota pindah ke Melangenon setelah Seljuk Rum kalah melawan Mongol. Kemudian Utsman memerdekakan diri dan menyatakan Qurahishyar, salah satu kota di Bizantium, menjadi ibu kota kerajaan. Kemudian kerajaan Turki Utsmani terdiri dari beragam suku Turki yang beragama Islam dan beraliran Sunni dengan mazhab Hanafi. Kekuatan Turki Utsmani diperkuat oleh pasukan perang dari tarekat Bektashi yang kuat yang dikenal dengan nama Al-Ghazi. Kemudian para khalifah Turki, terdapat 38 penguasa kerajaan Turki Utsmani, yaitu dari tahun 1299 sampai 1924 Masehi yang terbagi pada 5 periode. Ini periode pertama mungkin bisa dibaca, yaitu pada periode ini masa ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Jadi pada periode pertama ini fokus ke ekstensi wilayah. Kemudian periode kedua, pada masa ini dimulai dengan masa transisi karena perebutan kekuasaan di antara anak-anak Bayazid I yang diakhiri dengan kemenangan Muhammad I. Masa ini merupakan masa perbaikan sehingga kerajaan Utsmani kembali kuat dan berkembang secara mengagumkan. Nah, di sini pada periode kedua inilah Muhammad Al-Fatih berhasil mengalahkan Konstantinopel. Kemudian periode ketiga, pada periode ini terdapat 13 sultan. Kemudian pada periode ini Turki Utsmani hanya mampu bertahan agar tidak hancur tanpa adanya kemajuan dan perluasan wilayah. Kemudian pada periode ini Turki Utsmani mulai kehilangan daerah Hongaria. Kemudian yang terakhir, yang periode keempat, last one, ada sebanyak 8 sultan. Kemudian pada periode ini kerajaan Utsmani berada dalam masa kemunduran dengan wilayah yang semakin menyempit. Periode ini diakhiri dengan modernisasi yang dilaksanakan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1839 Masehi. Kemudian periode kelima adalah periode yang terakhir, ada sebanyak 7 sultan. Nah, pada periode ini pembaharuan yang dilakukan Mahmud II dilanjutkan meliputi pembaharuan di bidang politik, administrasi, dan kebudayaan. Dan juga pada periode ini berakhir dengan jatuhnya kerajaan Utsmani pada tahun 1924 Masehi dan berubah menjadi republik di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Yang mana Mustafa Kemal Atatürk dikenal dengan sultan yang melarang rakyatnya untuk memakai hijab. Kemudian masuk kita kepada perluasan wilayah. Perluasan wilayah dilakukan di darat dan laut. Kemudian perluasan wilayah mencapai daratan Eropa, Afrika, dan Asia. Itu wilayah laut meliputi Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Persia di Lautan Hindia.
Kemudian inilah petanya yang ditaklukkan oleh Turki Utsmani, yaitu yang warna biru adalah kerajaan Utsmani 1300, kemudian warna coklat, kuning, merah mungkin bisa dilihat sendiri yaitu Aljazair, Mesir, Suriah, Balkan, Hongaria dan lain sebagainya. Kemudian basis sosial politik dan tradisi keagamaan. Kekuatan sosial politik Utsmani terletak pada aspek sifat etnis Turki yang berani, kemudian ketaatan kepada pemimpin, kebebasan, kegigihan membela keadilan, kerajinan bekerja dalam kebersamaan, dan ketaatan kepada agama. Tampil sebanyak penyatu suku Turki. Militer memiliki kedudukan yang sangat penting. Militer terdiri dari pasukan Janissary atau Inkisariyah dan Taujiyah serta armada laut. Tradisi keagamaan cenderung sufistif. Ada 3 aliran sufi yaitu Tarekat Maulawi, Bektashi, dan Naqsabandiyah. Kemudian struktur pemerintahan Turki Utsmani. Sultan Utsmani yang memiliki kekuasaan mutlak. Sadrazam adalah Perdana Menteri yang membantu tugas khalifah. Gubernur atau pasha sebagai wakil sultan di wilayah kekuasaan. As-Sanazik adalah seorang bupati. Terdapat undang-undang Gubernur atau pasha sebagai wakil sultan di wilayah kekuasaan As-Sanazik adalah seorang bupati. Terdapat undang-undang An-Nizam, Al-Iqta, dan lain sebagainya. Kemudian pergantian sultan dengan sistem keturunan. Kebanyakan putra mahkota adalah anak lelaki sulung. Kemudian masa keemasan Turki Utsmani. Yang pertama pada masa Sultan Sulaiman I, The Great, The Magnificent, Al-Qanuni. Kemajuan masa Turki Utsmani meliputi semua bidang, keluasan wilayah, darat maupun laut, kemudian militer, kemudian ekonomi perdagangan, hasil pajak, dan peran sebagai negara penghubung antara timur dan barat. Kemudian maju di bidang bangunan fisik dan arsitektur, kemajuan dalam bidang agama, kesadaran masyarakat untuk mengabdi kepada negara dengan beragam bentuk. Dalam bidang keilmuan tidak begitu mengalami kemajuan yang berarti. Nah, terakhir keruntuhan Turki Utsmani. Luasnya wilayah dengan keadaan penduduk yang coraknya beragam etnis, agama dan istiadat sehingga sulit diatur dengan baik. Kemudian terjadinya perperangan, kekacauan, dan perebutan kekuasaan. Kemudian munculnya gerakan Wahabiyah di Arab Saudi, perebutan wilayah Irak dengan dinasti Safawi, kemerosotan di bidang ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya biaya perang. Munculnya gerakan nasionalisme Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang pada tahun 1924 Masehi berhasil menggulingkan kerajaan Turki Utsmani dan menggantinya menjadi negara Turki modern dengan berbentuk republik. Mungkin sekian penjelasan materi Turki Utsmani dari kelompok kami. Berbanyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.